Stasiun ada Mbak Sulastri Martide, MPSI psikolog, atau karena beliau ini masih muda, mungkin lebih muda dari saya nih kayaknya. Fresh juga, cantik juga. Mbak Lastri, selamat malam, apa kabar? Malam Kak Yuki, ya masih muda kali ya. Kita kalau nikah jangan nanya umur berarti ya. Tapi kalau tanya-tanya umur bukan berarti bagian dari bullying kan ya? Oh enggak dong, kan jadi fresh. Meskipun malam, karena mungkin malam ini banyak juga orang yang masih terjebak kemacetan, Mbak. Jadi kita ingin membuat segar lah ya, orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat sonora yang selama ini masih Benar ya. Yes, Mbak Lastri, topiknya menarik tapi Kenapa penting ya? Sangat penting banget karena banyak permasalahan antara gangguan mental diawali karena pengaruh bullying gitu. Dan biasanya kenapa banyak jadi bullying gitu diawali dari sebuah keluarga yang tidak sehat gitu. keluarga tidak sehat. Keluarga yang tidak sehat ini misalnya pola asuh yang tidak baik, misalnya terjadi perpisahan antara orang tua atau konflik yang berkepanjangan dengan orang tua, sehingga mungkin di rumah seorang anak baik-baik saja atau buruk, tapi dia mencari panggung gitu. Mencari panggung untuk menyalurkan apa yang dia tidak bisa lepaskan di rumah gitu. Atau dia tidak mendapatkan pengakuan dan rumah kurang love di rumah, atau bisa juga di rumah dia tidak tahu cara mengekspresikan cinta yang sebenarnya gitu. Oke. Bagaimana cara menciptakan panggung di rumah supaya anak-anak tidak mencari perhatian atau panggung di luar? Oke. Nah, biasanya kalau saya dengan anak saya dua laki-laki, saya selalu rutin tanya, gimana hari ini? Kamu ngapain di sekolah? Jadi saya kasih panggung buat anak. Jadi kasih cerita, oh gimana pelajarannya, missnya di mana hari ini? Makanannya gimana hari ini? Habis nggak tadi snacknya? Nah, itu kan jadi ada kesempatan anak punya panggung bercerita. Jadi dimulai dari hal yang sederhana, menanyakan aktivitas anak, jadi tambah bonding antara kita dengan anak. Ada love yang terbangun antara kita dengan anak. Dan juga yang penting juga adalah bagaimana ayah dan ibu juga membentuk sebuah komunikasi yang baik di rumah. Kalau misalnya mamanya sering berkonflik, anak akan tahu, oh ini cara yang benar, kayak gini nih, konflik kayak gini nih. Kalau ada masalah, dia disini kan harus konflik gitu. Bukan dengan cara damai. Nah, akhirnya kan anak mencontoh. Children see, children think. Karena anak adalah peniru ulung, katanya kan begitu ya, Mbak Lastri ya. Oke, selain keluarga, dimulai dari keluarga karena mereka nggak dapat panggung, kurang perhatian, akhirnya mencari perhatian di tempat lain. Nah, korelasinya dengan perilaku membuli itu seperti apa, Mbak Lastri? Sangat tinggi ya. Jadi di pelayanan yang sering ditemui gitu ya. Ketika mereka misalnya korban bullying, juga diawali dari sebuah keluarga yang kurang sehat. Mereka tidak punya defense mechanism untuk melakukan perlawanan kepada orang lain. Jadi bisa jadi korban, bisa juga jadi pelaku gitu. Jadi bisa korban dan pelaku, dan ini bisa terjadi karena tadi di family itu tidak terjadinya ada panggung yang dia bisa lakukan aktor dengan tidak menceritakan apa adanya gitu, atau mungkin jadi memulus-muluskan ceritanya, oh enggak gitu ya, diputar balikan sebuah fakta padahal dia pelakunya, tapi dia akan memutar gitu. Ini Kalau menarik. saya konfrontasiin ke Miss, itu saya tanya, Miss, emang benar tadi abang menumpahkan makanan? Miss belum cerita loh. Oh ya maaf lupa cerita gitu ya. Tapi anak saya duluan ngomong. Karena dibiasakan itu dari umur berapa ya idealnya menanamkan kejujuran, keberanian untuk bercerita dalam mengekspresikan apa yang dialami itu. Baiknya dari Karena umur. kalau sampai 6 tahun itu loh Mas. Oke. Jadi kalau sampai 6 tahun itu sebenarnya basicnya orang tua memberikan aturan-aturan rules pada anak. Anak akan menyerap informasinya. Begitu di 9 tahun ke atas anak itu sudah punya fondasi. Jadi bukan lagi kita yang memberikan rules, dia sudah mulai membentuk sebuah rules baru buat dirinya sendiri. Oh ini yang baik, ini yang kurang baik gitu. Nah di 0 sampai 6 inilah yang benar-benar perlu kita menunjukkan ini loh drillnya, ini loh caranya seperti ini. Ketika kamu melakukan kesalahan ya saya sorry gitu. Oke. Nah, ada ayah, ada ibu, ada mom, ada dad, ada papi, ada mami. Porsinya sebetulnya yang paling punya pengaruh untuk mendidik generasi anti bullying ini siapa, Mbak Lastri? Dengan kondisi kita di kota besar seperti Jakarta, ada yang working mom juga, artinya ayah ibunya bekerja juga, punya waktu yang terbatas juga untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Gimana menyiasati kondisi seperti ini dan peran keduanya harus seperti apa? Kalau ditanya perannya siapa, dua-duanya kan di sini dua-duanya. Iya, iya. Jadi jangan
Membebanikan pada salah satu ya. Itu anak lo gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, itu Iya. dua-duanya papa mama punya kontribusi gitu ya. Heeh. Nggak, itu anak tuh mau itu loh, mau si abang mau acara mau bawa bendera loh, gimana caranya dia sama papanya, saya observasi, oh dia pakai si abang belum lurus tuh, nah gitu misalnya. Jadi sebenarnya punya kontribusi keduanya, saya kan menyampaikan ke papanya tolong take over gitu kan. Ya karena ini kekurangan saya nih, saya untuk belajar cuci tangan pun agak sulit gitu kan. Kalau papa kan ahlinya di sini nih, Iya. apa gitu. Baris baris ya. Oke, jadi butuh peran dua-duanya saling melengkapi seperti itu ya. Tidak ada alasan karena misalnya papa yang bekerja, udah mama aja yang ajarin dan lain sebagainya, itu nggak Oh, seperti Pak. itu ya. Apa-apa yang dekat dengan anaknya justru kecerdasan emosionalnya jauh lebih bagus. Oh ya, Iya, biar gitu dan udah ada penelitiannya. Kalau papanya dekat dengan anak-anaknya, biasanya anaknya lebih stabil dibandingkan orang tua yang anak yang jarang dekat dengan papanya. segitu pentingnya pengaruh seorang papa, seorang ayah ya Mbak Astri ya. Wah, seru sekali nih sahabat Sonora ya. Untuk Anda para keluarga muda, mom and dads yang sekarang sudah punya putra putri, mungkin seumuran ya, punya anak-anak yang masih usia SD, ini kan juga fondasi kuat tadi 0 sampai 6 tahun itu penting.